Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 melawan Wolverhampton. Kemenangan di game week ke-35 Liga Premier Inggris ini membuat City sukses melangkah ke 3 besar. Di sisi lain, kemenangan ini juga menunjukkan kalau mentalitas juara masih tersisa dalam tim besutan Pep Guardiola. Setelah sempat drop, bahkan hingga terlempar keluar zona UCL, City perlahan bangkit dan kembali menantang 3 besar. Periode-periode sulit tampaknya telah berlalu. City kini hendak menghindarkan diri dari kutukan 0 trofi, sekaligus mengamankan tempat untuk main di Liga Champions. Starting 11 Moment kali ini akan membahas kebangkitan City dan balas dendam Pep Guardiola yang tak pantas diremehkan. Mari simak sama-sama. Tidak ada yang bisa memenangkan Premier League 4 kali beruntun, karena itu memang sulit. Begitulah kalimat motivasi yang keluar dari mulut Pep Guardiola dalam sebuah klip di ruang ganti yang sempat viral di musim lalu. Omongan Pep juga menjadi acuan orang memprediksi nasib Manchester City di musim lalu. Sebagai juara 4 musim secara beruntun, sulit melihat City tidak mengangkat trofi di musim 2024-2025. Apalagi materi pemain tim besutan Pep Guardiola masih sama dengan edisi musim sebelumnya. Banyak orang memprediksi City akan kembali menggondol trofi untuk kali kelima secara beruntun. Musim lalu, City kembali menunjukkan mentalitas luar biasa. Setelah merengkuh treble di musim 2022-2023, City mengamuk. Di Liga Champions, mereka boleh gagal. Namun, tidak ada yang cukup perkasa untuk menghentikan Manchester Biru di ajang Premier League. Sempat kalah saing dari Arsenal, City mengamuk di penghujung musim. Tim yang berada di bawah pimpinan Haldon Al-Mubarak akhirnya sukses menuntaskan musim sebagai kampiun. Dengan poin akhir 91 poin. City menjadi tim pertama dan satu-satunya yang berhasil merengkuh 4 titel IPL secara beruntun. Gelar Premier League musim 2023-2024 kemarin juga menegaskan dominasi Pep Guardiola di kasta tertinggi Inggris. Total, manajer asal Spanyol memenangkan 6 titel dari 7 musim menangani Manchester Biru. Namun, saat Pep mengubah IPL menjadi seperti Liga Petani, ia mungkin tak sadar kalau bahaya sedang menanti. Berawal dari Pep yang kepedean, musim 2024-2025 yang diprediksi bakal jadi musim panen trofi lagi buat City ternyata berubah menjadi bencana. Pep yang tidak banyak melakukan aktivitas belanja kini harus puas melihat timnya merana. City gugur awal di UCL sembari melangkah dengan tertatih di IPL. Semua bermula dari sepinya kedatangan di pintu masuk Etihad Stadium pada periode jendela transfer musim panas. Pep mungkin tak sadar kalau skuadnya perlahan menua. Hasilnya bintang-bintang bergelimpangan. City bahkan sempat drop ke posisi ke-6 yang notabene adalah zona di luar Liga Champions. Melihat Manchester City yang selama ini dominan mendadak berada di luar zona UCL adalah fenomena super aneh. Pep dan hampir semua pemainnya bahkan sempat pesimis akan status City musim ini. Melihat performa yang begitu jeblok, butuh waktu lama memperbaiki tim ini. Pep berusaha memperbaiki situasi dengan melakukan pergerakan masif di jendela musim dingin. Ada sejumlah pemain yang digait termasuk Omar Marmos dan Nico Gonzalez. 3,7 triliun rupiah dihabiskan hanya di musim dingin. Tapi City rupanya butuh perbaikan jangka panjang karena konsistensi yang mereka harapkan tak kunjung datang. Di UCL, juara 1 kali sekuping lebar bernasib sama tragisnya. Hampir tak lolos dari fase Liga, City gugur di babak playoff oleh Real Madrid. UCL tinggal mimpi, Premier League tinggal kenangan. Tapi saat semua orang nyaris mengesampingkan, City bangkit dari kuburnya.
Anggapan bahwa musim 2024-2025 adalah musim yang paling kacau buat Manchester City jelas merupakan fakta yang tak terbantahkan. Namun anggapan bahwa Pep sudah habis jelas masih bisa didebat. Nyatanya, walau sempat tertatih, secerca harapan itu kembali muncul dalam diri Erling Haaland dan kawan-kawan. Manchester City beruntung karena pertandingan-pertandingan tersisa di atas kertas tidak akan menyulitkan. Dari sinilah Manchester City mulai panen hasil positif. Pep Guardiola dan pasukannya membuktikan omongan ketika mereka bilang hendak mencoba memberikan yang terbaik di penghujung musim. Di pekan ke-35, City kembali meraih kemenangan. Walau lawan yang dihadapi kali ini terbilang sedang on fire, City tetap sanggup amankan poin. Skor 1-0 melawan Wolves setidaknya membuat mereka aman untuk sementara di posisi 3 besar. Sejak kekalahan 1-0 kontra Nottingham Forest di bulan Maret, City seolah bertobat. Tidak ada lagi noda merah dalam catatan form mereka. Manchester Biru bahkan tak pernah gagal menang dalam 5 pertandingan terakhir secara beruntun. Orang mungkin ingat kalau ini adalah musim terburuk Pep bersama City. Tapi mungkin tak banyak yang ingat kalau City adalah jagoan late game. Ibarat balapan, kalau Arsenal habis bensin, City malah seolah sedang menghemat bensin. Gelar juara yang mereka idamkan mungkin telah lenyap. Tapi City masih bisa memperjuangkan spot Liga Champions. Bahkan dengan sisa 3 pertandingan lagi, masih ada kemungkinan City melahap Arsenal untuk posisi runner-up. Pep mungkin diremehkan. Namun di balik kisahnya musim ini yang menyedihkan, entrenador 54 tahun jelas bukan sosok sembarangan. Di musim yang katanya merupakan musim terburuk City, Pep masih punya gelar untuk diperjuangkan. Liga Champions dan Premier League mungkin lepas dari genggaman. Namun kalau kalian ingat, City masih punya Piala FA. Sebuah gelar yang masih bisa diperjuangkan demi menjadi pelipur lara Pep Guardiola. Musim depan akan jadi musim terakhir Pep menukangi Manchester City. Mantan manajer Barcelona dan Bayern Munchen itu pun menegaskan kalau dirinya akan mengambil rehat setelah misinya di City selesai. Setelah 8 musim yang melelahkan, mungkin sudah saatnya Pep beristirahat. Saat finish runner-up masih bisa diharap, gelar FA Cup tinggal selangkah lagi dilahap. Pasca menaklukkan Nottingham Forest di semifinal, City akan melangkah ke Wembley. Mereka akan menantang Crystal Palace, akamsi Wembley yang juga sedang mencari pelampiasan atas performa buruk mereka di Liga. Perlu dicatat, City mode telat adalah tim yang mengerikan. Dalam beberapa musim kebelakang, rival sekota Manchester United selalu bisa hadirkan kejutan. Musim ini bisa jadi City tidak akan nol gelar. Yang lebih baik, City bisa saja mengkudeta tim-tim di atasnya untuk duduk di urutan kedua, tepat di bawah singgasana sang raja. Itulah dia pembahasan kebangkitan Pep Guardiola dan Manchester City yang selalu bisa memanfaatkan mode late game untuk mencuri hasil. Kalian sendiri gimana football lovers? Coba tulis di kolom komentar apakah City bisa mendapat gelar FA Cup dan finish sebagai runner-up. Like kalau kalian suka, share ke teman-teman supaya mereka tahu mengerikannya mode late game Manchester City. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tetap up to date perkembangan sepak bola terkini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.